Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Semoga kita semuanya berada dalam keadaan yang sehat. Tetap semangat, tetap percaya kepada Tuhan, dan jangan pernah ragu-ragu. Ya, imani Yesus Kristus menjadi Tuhan, maka engkau akan diberkati, engkau akan diselamatkan. Ingat, minggu kita masih minggu penantian. Nantikan Tuhan dalam imanmu, jangan mau digoyahkan. Ingat sekali lagi, tinggal selangkah lagi, engkau akan bersama dengan Dia di sorga. Engkau akan bersama Dia dengan di paradiso itu sendiri. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita melakukan aktivitas, kita melanjutkan aktivitas kita untuk satu hari ini di hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 ini, kita masih mau disapa oleh firman Tuhan, supaya Ia yang meneguhkan, menenteramkan, dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini, yaitu yang terambil dari Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-19. Tetapi sebelumnya, mari kita serahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Kolose 1 ayat 19 dikatakan, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus dan diberkati Tuhan, Allah yang kita sembah adalah Allah yang transenden, Allah yang jauh sekali. Dia adalah Allah yang sangat mulia sekali, sehingga Dia tidak bisa hidup bersama-sama dengan kita. Sehingga begitu banyak manusia atau orang-orang yang percaya sulit sekali untuk mengenal bagaimanakah, siapakah, dan karakter Tuhan bagaimana. Karena satu orang pun tidak ada orang yang bisa melihat Tuhan. Tuhan beberapa kali menampakkan diri kepada hamba-hambanya, termasuk yang di toko-toko Alkitab itu. Nabi Musa misalnya. Tuhan pernah menampakkan diri kepada Musa. Tetapi justru ketika Musa mau mendekat, Tuhan melarang. Karena dia akan terbakar. Karena dia akan mati. Karena tidak ada orang yang sanggup bisa dekat dengan Tuhan, datang dekat dengan Tuhan. Karena apa? Karena kita bisa mati. Dan Musa ketika itu juga pernah bertanya, karena dia diutus oleh Allah, karena Allah mengatakan, aku sudah mendengar jeritan bangsaku, umatku dari Mesir. Maka Tuhan mengutus Musa, pergilah. Tetapi Musa bertanya, kalau andaikan orang bertanya, siapakah yang mengutus engkau, siapakah Tuhan itu? Katakan, aku adalah aku. Cuma itu yang dikatakan Tuhan. Eheye, Asher, eheye. Ya, aku adalah aku. Just it. Itu saja. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana mungkin kita bisa mengenal Tuhan? Nah, ini yang mau disampaikan oleh Rasul Paulus kepada kita untuk meneguhkan jemaat yang ada di Kolose itu, yang mau menyatakan bahwa Yesus itu bukanlah Tuhan. Kita selamat hanya karena kita memiliki ilmu pengetahuan dengan upaya kita. Ketika semakin banyak pengetahuan yang kita miliki, gnosis, maka kita kita bisa melepaskan diri dari dari kungkungan badan kita yang najis ini. Dan hari ini saudara-saudara, ketika mereka diragukan, maka firman Tuhan ini menyatakan ini kepada kita. Ya, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Apa artinya saudara-saudara? Seluruh kepenuhan Allah ada di dalam Dia. Saudara-saudara, yang dikatakan kepenuhan Allah itu adalah ya, kepenuhan diri Allah atau gambar Allah, kepenuhan karya penciptaannya, dan kepenuhan keselamatannya. Segala sesuatu tentang Allah itu ada dan terlihat di dalam diri Yesus Kristus.
Yesus adalah puncak kepenuhan daripada Allah itu sendiri. Karena Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Karena Yesus adalah Allah. Filipus pernah bertanya kepada Yesus, "Ya Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada aku, kepada kami." Lalu Yesus bertanya kepada Filipus, "Mengapa engkau sudah lama hidup bersamaku? Tetapi mengapa engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepadaku?" Yesus mengatakan kepada Filipus, "Barang siapa melihat aku, dia sudah melihat Bapa." Artinya saudara-saudara, orang yang melihat Yesus berarti dia sudah melihat Bapa. Diri Bapa itu ada di dalam Yesus Kristus. Dan barang siapa menerima Yesus Kristus, berarti dia sudah menerima apa? Menerima Allah Bapa itu sendiri. Itu makanya dia katakan saudara-saudara, sekali lagi, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Artinya di dalam Yesus Kristus, ya. Yesus itu bukanlah beda dengan Allah itu sendiri. Mereka itu adalah sama-sama Allah. Itu yang harus dicamkan saudara-saudara. Yesus itu adalah Allah. Yesus dan Bapa itu adalah satu kesatuan, yaitu Allah. Walaupun mereka pribadi yang berbeda, tetapi mereka adalah sama-sama Allah, satu. Memang kadang-kadang ini susah untuk diterima. Tetapi ini pernyataan tegas kepada kita bahwa Yesus itu adalah Allah. Jadi makanya saudara-saudara, ketika disampaikan kepada kita, ya, bahwa Yesus itu adalah Allah, percayalah kepadanya. Barang siapa yang percaya dan menerima Yesus Kristus, berarti dia sudah menerima Allah Bapa itu sendiri. Barang siapa yang mau meyakini setiap perkataan-perkataan Tuhan Yesus itu dan menerima penebusan Yesus itu, maka dia akan diterima bersama-sama dengan Allah itu sendiri. Bapak Ibu saudara-saudaraku, di minggu Advent ini, di minggu penantian ini, firman Tuhan ini mau mengingatkan kita supaya kita jangan lagi dikecohkan dengan berbagai masalah, berbagai macam keterangan-keterangan. Tidak ada lagi perlu keterangan yang lain yang perlu kita imani. Makanya imanilah apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah salah satu rasul yang Tuhan atau Roh Yesus Kristus itu sendiri panggil. Jadi dia adalah orang yang dipanggil oleh Yesus Kristus itu juga menjadi hambanya. Jadi dia adalah nabi yang otentik, nabi yang asli. Dan dia bisa menyaksikan tentang Yesus itu sendiri kepada setiap orang yang percaya. Makanya saudara-saudara, oleh sebab itu kita harus menempatkan Yesus sebagai dasar sumber kehidupan kita. Dan sumber kebenaran dalam kehidupan kita. Karena Allah sumber kebenaran itu berada di dalam Yesus Kristus itu sendiri. Ketika kita menerima penebusan Kristus, meyakini Yesus yang mati di kayu salib, maka kita meyakini setiap apa yang Tuhan firmankan dan menerima apa yang Bapa katakan melalui nubuatan nabi-nabi sebelum kedatangan Yesus sendiri. Artinya ketika kita mau menerima Yesus, maka kita sudah menerima Bapa itu sendiri. Makanya saudara-saudara, kenallah Bapa. Kalau Anda mau kenal Bapa, kenallah Yesus Kristus. Ketika kita mengenal Yesus, maka kita sudah mengenal Bapa. Sebab di dalam Yesus kepenuhan, seluruh kepenuhan Allah Bapa itu ada di dalam Dia. Apapun. Oleh karena itu, biarlah tetap teguh dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang semakin menguatkan kami, meneguhkan kami supaya kami jangan sampai lagi diombang-ambingkan oleh apapun. Ketika kami sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, maka kami sudah juga percaya kepada Bapa. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Engkau ajarkan kami tetap setia kepada Tuhan. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Mari terima Yesus Kristus
maka kita sudah menerima Bapa. Sampai ketemu hari besok. Tuhan Yesus memberkati. Salam.